dampaknya tuh lebih karena cerita, apa karena animasi anomalinya? Ternyata sekarang di kalangan anak-anak SD dan TK, Tuntung Sahur adalah pacarnya Balerina, dan Balerina sudah berselingkuh dengan Hiu. Anak-anak itu kan mereka itu melatih imajinasi mereka gitu kan? Pas setelah Lebaran ke sini berpacaran dan sebagainya, itu pesan moralnya di mana, Mas? Berarti penekanan pengawasan orang tua penting ya? Nah, kalau Teteh sendiri melihatnya dampaknya tuh lebih karena cerita, apa karena animasi anomalinya? Karena tadi Teteh sempat sampaikan di depan bahwa animasi anomali yang di awal ketika bulan Ramadan memberikan dampak positif. Betul. Gimana tuh Teh? Ya, jadi yang paling parahnya yang kami highlight adalah tentang cerita yang sudah menjalar kemana-mana, Mas Wisnu. Makanya kenapa tidak speak up dari bulan Maret gitu ya. Kalau misalkan memang anomalinya yang bermasalah, kenapa nggak ngomong dari Maret aja? Ada juga komentar netizen seperti itu. Ya untuk apa dikomentarin? Karena itu jadi semangat bangun sahur anak dan lain sebagainya gitu. Itu masih ada dampak positifnya. Tapi setelah Lebaran ke sini, kok ceritanya makin aneh, dan visualisasinya mengikuti alur cerita, Mas. Jadi awalnya Tuntung Sahur ya cuman pentungan bahwa tongkat bisbol ngejar-ngejar anak yang nggak mau bangun sahur. That's it, cuman itu aja. Animasi yang ditampilkannya. Tapi seiring waktu setelah Lebaran, animasinya sudah berubah mengikuti alur cerita yang tadi saya sampaikan. Ada yang menggambarkan ya seperti itu yang berdarah-darah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah animasinya atau ceritanya, ini kayak dua-duanya jadi satu. Yang awalnya biasa aja, tapi karena ceritanya sudah semengerikan itu, untuk menopang mungkin ya agar viewsnya banyak, jadi si animasinya visualnya juga jadi mengikuti seperti itu. Makanya visualnya maksudnya visual berdarah-darahnya. Iya, ada yang pegang-pegang pisau mengejar-ngejar di sebagian ya, Mas Wisnu. Tidak kan kita juga karena banyaknya kreator anomali sekarang, jadi kita nggak tahu ada kreator yang asli, ada kreator yang memang fokusnya di cerita-cerita seperti itu. Jadi ada kreator yang memang ceritanya meneruskan yang ekstrim-ekstrim, ada yang memang ya cuman biasa-biasa aja. Tapi ternyata sekarang di kalangan anak-anak SD dan TK, Tuntung Sahur adalah pacarnya Balerina, dan Balerina sudah berselingkuh dengan Hiu. Itu sudah tertanam di anak-anak SD. Ada ada ratusan, Mas, yang guru SD sama guru TK yang nge-DM saya tentang sebelum saya upload ini ya, itu tentang fakta-fakta di lapangan seperti itu. Karena anak SD sekarang sudah tahu hal-hal tersebut, jadi sudah dianggap ya sudah gitu ya, udah jadi cerita di anak-anak masa lalu. Nah sekarang juga banyak yang komentar apa bedanya dengan Doraemon, Hello Kitty, kisah fabel bahkan kisah fabel dan sebagainya. Kalau misalnya kita mau lihat pengertian dasarnya itu sangat berbeda, dan kalau dari visualnya juga udah jadi berbeda. Doraemon warnanya apa? Biru terang. Kalau misalkan Hello Kitty lucu banget warna pink. Sementara kita lihat anomali yang sekarang kita sajikan kepada anak-anak itu udah berbeda banget, Mas Wisnu, dengan Doraemon dan sebagainya. Yang lainnya juga kalau misalnya disangkutkan dengan fabel, kisah si kancil dan kura-kura, itu beda karena fabel itu biasanya karakter utama dari ciri-ciri fabel adalah hewan yang disifati sebagai manusia. Kancil yang licik, kelinci yang sombong, kura-kura yang tekun. Sementara anomali itu menggabungkan makhluk hidup dengan benda mati. Itu dari ciri fabel saja sudah tidak masuk ke dalam cerita fabel. Yang kedua dari ciri fabel itu adalah ada pesan moral yang disampaikan. Seperti kelinci yang berlomba dengan kura-kura. Nanti yang menang adalah kura-kuranya karena kura-kura tekun, sementara kelincinya yang sombong dan tidak berusaha. Itu kan akan masuk ke kisah-kisah moral ke anak. Tapi kalau misalkan anomali, oke lah kalau misalkan di per bulan Maret itu masih bisa diterima yang bangunin sahur itu. Tapi untuk pas setelah Lebaran ke sini berpacaran dan sebagainya, itu pesan moralnya di mana, Mas? Oke, berarti itu sudah tidak termasuk fabel lagi. Dan kalau misalkan kita berarti fabel dicoret dari persamaan apple to apple sama anomali. Kalau misalnya kita sekarang bandingkan lagi dengan Doraemon dan Hello Kitty, di zaman kita yang 90-an itu orang tua masih strict banget. Kalau anak salah
dipukul, gurunya gimana gitu kan, masih pengasuhannya masih pengasuhan POC. Jadi apapun yang anak tonton masih ada supply dari orang tua untuk menegur kesalahan anaknya. Di zaman sekarang orang tua itu membebaskan HP kepada anak-anaknya bahkan tanpa pengawasan sama sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya, andaikan, jadi karena Teteh sampaikan terkait kalau misalnya dia tadi kan Teteh sampaikan kalau misal waktu bulan Maret Ramadan itu masih oke karena ceritanya positif, ya, bangunin sahur gitu ya. Tapi setelah itu nggak oke karena udah ceritanya kemana-mana dan menjurus ke kriminal, gitu kan? Dan maksiat kan jatuhnya kan, maksiat dan kriminal gitu. Artinya kalau misalnya ceritanya terus tidak ada pengawasan orang tua, ya Teh ya. Kita ambil ini dulu. Ceritanya kriminal, maksiat, dan tidak ada pengawasan orang tua. Betul. Sehingga tidak bisa disamakan dengan apa fabel tadi ya, Teh ya? Sama fabel ini. Fabel ini cerita seperti tadi Teh bilang ya? Iya, kisah-kisah yang makhluk hewan yang disifati manusia. Dan ada manfaat cerita dari situ, pesan moralnya ya. Betul. Oke, sekarang kita coba bicarakan si anomali ini, animasi anomali ini, ceritanya bermanfaat misalnya. Oke. Misalkan ya. Betul. Terus kedua, diawasi sama orang tua. Ya. Kalau ini ada, berarti boleh jalan terus. Boleh, dan visualisasinya mohon agak disesuaikan dengan untuk usia anak-anak. Oke, berarti visualisasinya kalau animasi anomali kan memang udah aneh kan bentuknya. Betul. Yang penting nggak ada ini berarti ya, nggak ada yang kayak pegang pisau. Ya, betul. Tidak ada darah-darah. Tapi kalau masih kayak waktu bangunin sahur masih aman berarti? Masih aman, kan hanya bangun bisbol dan kejar-kejar anak-anak. Dan itu juga ada dampak positifnya. Tapi kalau misalkan sekarang visualisasinya juga sudah ada yang darah-darah seperti itu baiknya dihindari. Terus kalau bisa bagi para kreator anomali, karena sekarang tujuannya sudah berubah nih, yang asalnya untuk orang dewasa berpindah ke anak-anak, mohon tolong buat untuk anak-anak. Dan sekarang alhamdulillahnya ada beberapa kreator yang membuat anomalinya dalam bentuk chibi, Mas. Chibi itu gimana yang ngejelasinnya? Yang kecil. Apa itu chibi? Ada nggak? Ada di TikTok dulu. Atau nanti saya lampirkan. Boleh. Nanti saya lampirkan. Ada chibi? Enggak, saya nggak bikin. Oh, nggak bikin ya? Gitu. Nanti saya lampirkan. Jadi ada para kreator anomali yang membuat bentuknya chibi atau kecil dan itu lucu jatuhnya. Jadi apa itu bentuk apa? Kalau itu kan tungtung itu kan berarti kan kelentong. Tetap bentuknya seperti tungtung sahur, tapi bentuknya lucu, Mas. Oh, bentuknya lucu. Lucu, bener memang lucu. Kalau dilihat sekilas aja memang sudah lucu. Tapi maksudnya kayak tungtung sahur, terus hiu pakai sepatu. Itu jadi bentuk lucu. Iya, betul. Ada kreator yang sadar seperti itu. Artinya berarti gitu ya. Dan pesan ceritanya harus bermoral. Betul. Ceritanya kalaupun nih pesan lagi bagi para kreator, selain bentuknya yang mungkin agak disesuaikan dengan anak-anak, nanti saya tampilkan ada beberapa kreator juga yang udah membuat. Buatlah cerita yang memang ada pesan moral untuk anak-anaknya. Kalau misalnya mau diteruskan tungtung sahur itu yang bangunin sahur, maka buatlah kisah-kisah yang lainnya. Seperti dengan teman-temannya, dia bikin apa untuk ada pesan moral kepada anak-anaknya. Seperti itu. Terus lupakan atau mulai berhenti kisah perselingkuhan, bayaran yang seperti itu, harap untuk berhenti saja gitu. Tidak cocok untuk anak-anak. Kalau mau gitu, Mas. Saran untuk para kreator. Para kreator ya. Betul. Oh, ini nih ya. Nah, itu kan chibi. Kan? Oh iya, lucu. Sudah bentuknya memang ada memang tungtung sahur, tapi bentuknya diterima oleh anak-anak gitu, Mas. Oh, oke. Iya sih. Kalau ini lebih lucu, lebih anak-anak ya. Kalau kayak gini ya. Itu. Kalau yang saya tangkap kesimpulannya adalah animasi anomali nggak apa-apa. Asal pesannya bermoral. Diawasi orang tua. Betul. Sama jangan ada visual yang aneh-aneh. Yang arah ke maksiatan ataupun arah ke kriminal. Betul. Gitu ya? Iya. Teteh, berarti sepakat itu ya? Sepakat. Karena yang saya kritisi adalah yang lebih ke pesannya ya, ceritanya ya. Dan visualisasi. Visualisasi yang bawa pisau dan itu ya. Oke. Berarti ini jawaban pertanyaan saya sudah terjawab sebenarnya. Karena kan saya tadi mau nanya, saya kan komen tuh di tempat Teteh tuh. Iya. Izin kapan berdialog sama ibu, saya bilang di podcast kami. Karena saya juga melihat dari
POV yang berbeda terkait pembahasan ibu di atas, terutama soal imajinasi anak-anak. Iya. Ya, contohnya gambar-gambar anomali kayak di atas, apakah lebih besar memberikan resikonya lebih besar atau benefitnya lebih besar? Karena yang saya tahu bahwa anak-anak itu kan disuruh untuk berimajinasi. Betul. Bukan disuruh, mereka itu melatih imajinasi mereka gitu kan. Karena tidak hanya di dalam kotak. Kalau hanya di dalam kotak, biasanya kan kita tuh disuruh berpikir, coba kamu berpikir out of the box gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi mereka mikirnya ada yang kebayang untuk bikin seperti ini, bikin seperti ini. Yang penting kita arahkan jangan sampai ada pelanggaran syariat di situ, misalnya kayak gitu ya. Betul. Gitu. Makanya sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab sebenarnya. Nah, kita sedikit baca lagi nih yang terkait postingan Teh Hikmah ya. Ini berbahaya dan bisa traumatis karena ceritanya ya Teh ya. Ini berbahaya dan bisa traumatis itu karena ceritanya. Nah, kalau untuk menurunkan empati dan kepekaan sosial, sering menertawakan gambar absurd membuat anak kurang empati. Mereka akan menganggap keanehan atau kekurangan itu lucu. Oh, di sini masuknya. Betul. Jadi nanti misalnya ada seseorang yang mungkin ada kekurangan sesuatu, itu diketawain, maksudnya kayak gitu ya? Iya. Apakah lebih di situ aja? Ada hal yang lain nggak Teh? Kira-kira? Kalau misalkan itu ini lebih ke objektif menurut saya saja ya, karena dari beberapa berita yang sudah terjadi yang tadi saya sampaikan di awal, dari tontonan ada yang bisa membakar rumah, ada yang mengoleksi video porno dan sebagainya, dan ini ada beberapa laporan juga Mas dari guru TK yang kebetulan fisiknya gemuk, dan karena anak-anak sering menonton dan tahu anomali, mereka membuat istilah baru untuk guru tersebut dan jadi bual-bualan. Ini anomali baru, guruku adalah anomaliku. Sampai gitu. Seperti itu Mas. Iya betul. Ada yang laporan ke saya, itu 2 orang. Ada yang satunya gemuk, yang satunya wajahnya berjerawat, mohon maaf. Itu cerita dari followers sih. Jadi mungkin ini kalau misalkan teman-teman mana riset jurnal dan sebagainya, ini berdasarkan kejadian nyata. Mungkin ini sifatnya objektif saja, bukan secara ilmiah seperti itu. Berarti penekanan pengawasan orang tua penting ya? Ya betul, dan komunikasi dengan orang tua penting ya? Iya, artinya anomali ini ditonton, ayo silakan tonton asal tayangannya itu pesan moralnya baik gitu ya. Terus harus dikomunikasikan sama anak berarti terkait kayak misalnya, nanti kamu kalau misal ada siapapun yang mungkin menurut kamu agak bukan agak aneh ya, tapi kayak misalnya menurut kamu kenapa kayak gini ya tubuhnya misalnya kayak gitu, itu kamu nggak boleh kamu bercandain dia, kamu nggak boleh body shaming, kamu nggak boleh menghina dia, membuat dia jadi lelucon anomali karena dia makhluknya Allah juga loh, sama seperti kamu gitu. Jadi kita tidak boleh membuat dia jadi lelucon karena dia bisa sakit hati loh gitu ya. Nanti itu panjang kan, misalnya kalau membuat sakit hati seseorang, nanti kalau dia doa untuk kita nggak baik gimana gitu. Jadi memang harus ada komunikasi dari orang tua juga ya, berarti ya, pengawasan dan komunikasi gitu ya. Betul. Jadi kemarin juga ada yang salah paham. Jadi postingan ini juga ada pro kontranya. Kenapa jadi salahin kreator yang membuat katanya, bukan ke orang tuanya? Ya kan audiens saya ibu-ibu ya Mas, karena postingannya tentang pernikahan dan pengasuhan anak, audiens yang terbentuk adalah ibu-ibu, tapi qadarullahnya karena postingannya viral, itu masuk juga ke para kreator anomali. Ya jangan salahkan kami sebagai kreator, orang tuanya pada kemana. Ya justru postingan ini untuk mengajak orang tua, ayo kalau misalkan memang mau masih menonton anomali, mungkin dipilih yang tungtung sahur sebelum lebaran kah gitu ya, atau yang tentang berpacaran dan sebagainya, dilewatkah seperti itu gitu ya. Itu kan ada peran orang tua di sana. Tapi lagi-lagi Mas, zaman sekarang itu kebanyakan ya, bukan semua tapi rata-rata orang tua memberikan fasilitas aksesnya ya, gampang ya, pendampingan seperti itu.